Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Hari ini kita akan mempelajari fikih kelas 8 yang berjudul Shadaqah, Hibah, dan Hadiah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi yang pertama yaitu shadaqah. Apa sih shadaqah itu? Shadaqah secara istilah adalah pemberian yang dilakukan atau diberikan kepada siapa saja tanpa adanya nisab dan tanpa adanya waktu yang mengikat, dengan tujuan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada hadis bersedekah yang berarti jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Ada pula hukum bersedekah. Hukum bersedekah itu adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa dihukumi demikian? Sebab dengan bersedekah kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bisa juga bersedekah menjadi wajib jika ada seseorang yang meminta kepada kita itu dengan kondisi yang sangat kritis dan sangat mengancam nyawanya. Kita wajib bersedekah kepada orang tersebut. Ada pula rukun dan syaratnya bersedekah. Rukun bersedekah yaitu harus ada orang yang memberi, orang yang diberi, ijab dan qabul, dan juga barang yang diberikan. Syarat untuk orang yang memberi yaitu barang tersebut harus sepenuhnya hak milik kita. Dan syarat untuk orang yang diberi yaitu orang tersebut harus berhak memiliki. Jadi tidak sah jika ada seseorang yang memberi kepada anak yang di dalam kandungan ibunya dan juga kepada binatang, sebab mereka tidak memiliki hak. Dan yang ketiga ada ijab dan qabul. Ijab itu adalah pernyataan si pemberi kepada si penerima. Contoh, saya memberikan tanah ini kepadamu. Dan qabul itu adalah pernyataan si penerima kepada si pemberi. Saya menerima tanah ini. Dan yang keempat, ada barang yang diberikan. Syaratnya yaitu barang tersebut harus yang bisa dijual. Oh iya, pahala sedekah juga bisa hilang loh. Penyebab hilangnya pahala sedekah yaitu ada 3 kemungkinan. Jika kita bersedekah itu niatnya hanya ingin ria atau ingin dipuji dengan orang-orang sekitar, dan juga ingin dianggap dermawan oleh orang-orang sekitar. Yang kedua itu jika kita mengungkit-ungkit barang yang kita sedekahkan kepada si penerima maupun kepada orang lain. Dan yang ketiga itu jika kita menyinggung hati si penerima. Maka dari itu bersedekah harus dengan niat yang ikhlas dan juga semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu hibah. Pengertian hibah secara bahasa artinya pemberian, sedangkan secara istilah artinya pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Berikutnya adalah hukum hibah. Hukum asal hibah yaitu mubah atau bisa dikatakan boleh, tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi atau si penerima hibah itu bisa menjadi wajib, makruh, dan juga haram. Contoh hukum hibah bisa menjadi wajib yaitu seperti hibah seorang suami kepada anak dan istrinya. Dan juga bisa menjadi makruh jika kita menghibahkan sesuatu dengan maksud agar kita bisa mendapatkan imbalan baik
berimbang maupun lebih. Hibah juga bisa menjadi haram apabila harta yang diberikan itu adalah barang yang haram, misalkan seperti minum-minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Dan juga bisa dikatakan haram apabila hibah itu diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, bukan sebaliknya. Berikutnya ada rukun dan syarat-syaratnya hibah. Rukun hibah itu ada wahib, mauhub lahu, mauhub, ijab, dan qabul. Wahib itu adalah si pemberi hibah, sedangkan mauhub lahu itu adalah si penerima hibah. Disyaratkan si penerima hibah itu ketika akad dilaksanakan itu sudah wujud, maksudnya sudah ada duluan. Dan juga mauhub lahu itu artinya barang yang dihibahkan. Syarat barang yang dihibahkan itu harus sepenuhnya milik si wahib atau si pemberi hibah. Dan yang kedua itu harus memiliki nilai atau yang bisa dijual. Yang ketiga, barang tersebut harus sudah ada ketika akad dilakukan. Yang keempat itu telah dipisahkan dari harta milik si penghibah. Dan yang kelima, barangnya itu harus berupa yang diperbolehkan oleh agama. Dan yang keenam itu barang yang dapat dipindahkan kepemilikannya dari milik si penghibah kepada si penerima hibah. Lanjut, ada juga ijab qabul. Ijab qabul sama seperti ijab qabulnya syarat sedekah. Baik, materi yang terakhir yaitu hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada umatnya agar kita saling memberikan hadiah. Dengan demikian, kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita dan rasa saling menghormati antara sesama. Terdapat pula hukum dan dalil hadiah. Hukum hadiah yaitu mubah atau bisa dikatakan boleh. Terdapat pula perintah untuk menerima hadiah jika tidak ada padanya sesuatu yang syubhat ataupun haram. Disebutkan pula dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sepertinya pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan kalian bisa komen di bawah ini. Insya Allah saya akan menjawabnya dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan.